Dia tua apa? Apa yang diberikan untuk diminum? Ah, halo. Pasangan yang tepat. Paman. Tidak ada yang tahu. Saya bisa. Oh, Benar-benar barang bagus. 100.000. Habiskan gelas ini. Orang dan lirik. Saya akan mengambil semuanya. Tuan Qin, 100.000 terlalu sedikit. Karena saya sendiri belum pernah merasakannya. Iya benar. 200.000 lebih banyak lagi. Saya tidak mau itu. Saudara Jinsing. apa artinya orang yang menginginkanku? Bos, Anda hanya perlu bilang ini dan berikan kepada saya dulu. Tuan Xing melihat bakatmu. Ingin menandatangani kontrak denganmu. Tertawa. Berikan sedikit wajah. Habiskan gelas ini. Uang pengantin kami sudah ada. Hei, kamu harus minum ini. Sedikit. Ham. Dia tua apa? Apa yang diberikan untuk diminum? Hei. Pergi. Jangan. Karena kakak tidak mau, jangan berikan ciuman. Menyisakan kesedihan, ternyata tidak ada masalah. Saya tidak akan membencimu karena hal ini. Kamu pergi besok. Saya akan pulang dan melamar. Kita akan hidup dengan baik di masa depan. Menunggu sinarmu. Melihat tahun dan bulan tertentu. Bahasa yang pernah kita katakan. Biarkan itu pergi. Saat ini menjadi milik kita. Tolong biarkan saya tidak akan. Hei. Di luar sana. Jangan berjuang lagi. Kamu, Ah, halo. Pasangan yang tepat. Itu. paman. Siapa kamu? Segera pergi dari sini. Siapa yang tidak baik? Menabrak peta emas, pejabat cantik pertama di Beijing. Oh, dia tidak suka wanita. Sepertinya dia tidak akan berbicara padaku. Tuan Ji. Sangat minta maaf. Orang saya tidak sengaja melanggar kepada Anda. Saya akan membawanya kembali dan mendidiknya baik-baik. Ada kesempatan lain. Saya akan meminta maaf lagi kepada Anda. Pergi. Karena Tuan Ji mencintai. Ya sudah, bawa pergi saja. Dia serahkan padamu. Orang yang mana? Hei. Tetapi. Saya mati.
Ham ham. Ham. Baik, saya tahu. Pertama. Sangat sakit. Berantakan, ibumu benar-benar bisa memukul sampai mati. Hei, anak nakal sudah siang. Masih tidak kembali untuk memasak? Baik, saya akan segera kembali. Tidak. Apa? Kembali begitu larut? Apakah kamu berharap aku membawakanmu makan? Bilang lagi, makan ambil dan makan sendiri. Ambil mangkuknya. Hei, bakar mangkuk dulu. Mengapa sudah begitu besar? Tidak ada mata sedikit pun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebenarnya saya ingin yang baik. Ah, Ham. Siapa? Oh, orang di sumur. Kamu bilang kamu sudah datang. Mengapa membeli begitu banyak barang? Cepat duduk, cepat duduk. Paman dan Bibi. Uang pengantin 200.000 sudah siap. Hari ini saya datang untuk memainkan biola kecil. 200.000, Bibi setuju. Kalian segera menikah. Segera menikah. Uang pengantin saya sudah siap. Aku tidak mau menikah dengannya. Tidak bisa menikah denganku. Dia hanya seekor binatang. Kau tahu 200.000 itu berasal dari mana? Dia menjualku. Cinta? Ya. Dapat dari menjual lagu itu, menjualnya sekali dapat 200.000 dari saudaranya. Saudaraku itu tidak layak dihargai 200.000. Bahkan jika bisa dijual 200.000. Itu juga berkat Yo kecil yang punya koneksi. Tolong ibu, tolonglah. Kecil, aku tidak akan membencimu karena kejadian kemarin. Mungkin si Yokin akan terus membeli lagumu. Hari-hari baik kita akan datang. Selama beberapa tahun, aku tidak akan menikah denganmu. Kau lihat apa yang aku makan kemarin? Aku tidak akan menikah denganmu. Itu tentang aku kemarin. Kau lihat apa yang aku katakan? Si Yokin. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa dia merasa tidak puas kemarin. Hehe. Yojinyan, wanita itu semakin mendekat. Keluargaku ingin mencari seseorang untuk membunuhmu. Yo kecil, masalah pernikahan kalian sudah disetujui oleh ibu. Kak, aku tidak berniat membongkar. Kak, jangan lagi aku. Jangan jadi kakakku. Kakekmu. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Anak kecil. Kau panggil aku ya? Tidak ada anak perempuan seperti kamu. Seandainya kau setuju, kita akan kehilangan 20.000 eni uang. Jangan memaksa. Suami, 200.000 hilang.
Dari mana datangnya mas kawin yang baik? Atau kita jual pohon air untuk pernikahan Hao-Hao? Tidak boleh. Pohon air adalah warisan ayahku. Dia kan bukan anak ayahku. Mengapa harus memberikannya padanya? Saudara muda mengacaukan identitas. Mengajarkan cara menipu orang. Baiklah, baiklah. Dengarkan kataku, dengarkan kataku. Tidak menjual air juga bisa. Kedepannya, air akan kau kirim. Aku pergi. Di depan, hanya ada air mata. Merasa kamu terbang di sekelilingku. Sayang, tahanlah alis MU. Jangan lupa berkata akan menanti. Namun aku ingin menyanyi, Om juga untuk membantuku. Tidak bisa menyalahkan akhir cerita ini. Kau barang rugi, ngapain di dalam lama-lama? Cepat pergi bawa air. Tidak bisa membiarkan ibu tahu aku hamil. Dia akan membunuhku. Tidak. Ibu pasti akan berusaha mencari uang untukmu. Tidak sedikit juga. Tidak. Kamu ngapain? Kenapa belum sampai? Ini adalah kesepakatan yang aku susah payah dapatkan. Kau barang rugi, sudah mendengar belum? Mobil rusak. Satu sampah. Kalau kau berani kehilangan dokumen teknisi. Lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Hanya sekadar. Maaf. 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 Kau gadis kecil. Kenapa kerjanya lambat? Apakah masih ingin mendapatkan pesanan ini? Tunjuk tangan pada tanganku. Seorang pengantar air kenapa berlagak seperti itu? Jangan mencuri. Asisten. Iya kan? Katakanlah. Kotak obat yang sulit. Terima kasih, Om. Aku baik-baik saja. Dia sepertinya tidak mengenaliku. Katakan, ini bukan urusanku. Dia sendiri yang jatuh. Ingatlah. Ingat, aku tidak datang ke sini. Apakah aku pernah melihatnya di mana? Saya datang sendiri.
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ingat Xing Leng. Dia bilang, 4 hari kamu pernah langsung. Agak sakit ya. Seseorang berayun di ayunan. Berpikir kembali tentangmu. Kalau perlu, telepon aku. Aku ingin pergi, jam berapa? Belum ingin padam. Tapi beritahu. Kamu menemukan harga 2 kali lipat, hebat sekali. Sayang, Mama bisa merawatmu nanti. Kalian merayakan kematian. Kenapa kamu harus mengganggu? Kalian berdua tidak saling kenal. Terus maju, terus maju. Dunia yang gila. Ini laguku, terus maju. Dunia yang gila. Siapa kamu? Tidak tahu ini ruang musik pribadi saya? Ayo cepat keluar. Dari mana lagu ini? Beritahu saya dari mana asalnya. Lagi, cepat pergi, cepat pergi. Kalian masih bego? Segera tarik keluar itu. Orang jahat berani menyakiti saya. Aku buat kamu tidak bisa kembali. Dari mana lirik lagu ini? Laguku tentu saja saya tulis. Ngomong-ngomong, kenapa saya harus memberitahumu? Kamu yang menulis. Ini jelas-jelas saya yang menulis. Ini lagu saya. Kamu hanya seorang pengantar air. Apakah kamu berpikir ada yang percaya kamu bisa menulis lagu? HMTH, kamu ingin membuat kami tertawa. Tidak. Tidak, benar. Ini laguku. Ini jelas-jelas laguku. Kamu bilang ini lagumu. Ada buktinya? Saya punya. Kamu punya? Perbesar matamu. Lihat dengan jelas. Ini adalah naskah asli. Ini adalah saudaraku. Apa yang kamu lihat? Penipu, kamu telah melihat semuanya? Berani-beraninya kamu mengatakan aku yang menyenggolmu. Si Xiao, kamu benar-benar manis. Apa yang kamu berikan padaku? Apakah kamu begitu percaya padanya? Dan juga. 2. Kamu, orang jahat, tidak berpikir bahwa jika kamu menyakiti aku, kamu bisa bilang maaf? Kamu tidak ingin pergi dengan mudah, kan? Beritahu saya, hari ini kamu tidak bisa pergi. Kamu ingin melakukan apa? Mengajarkanmu menulis lagu. Ah. Hahaha, ada apa? Bagus untuk didengar? Ah, haha. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Bagaimana? Masih bisa berdiri? Kahuan, saya tidak sengaja. Saya juga tidak tahu kenapa dia seperti ini. Dia tiba-tiba masuk ke ruang musik pribadiku. Langsung menarik tanganku. Saya yang disakiti olehnya. Hanya mendorongnya sedikit. Kak Iwan, lihat, sudah memerah. Kenapa kamu di sini? Iya. Saya hanya mendengar seseorang menyanyikan laguku. Saya hanya ingin bertanya, laguku berasal dari mana? Apakah kamu mengatakan saya mencuri lirikmu? Sungguh lucu. Sebagai seorang diva, saya bisa menulis 10 lagu dalam sebulan. Kak Iwan, dia langsung menuduhku saat masuk. Tolong bela aku. Jangan pikir saya tidak tahu. Semua lagu itu kamu tiru. Saudara kecil Si dan Xiao Xuan. Bagaimana kamu bisa mengeluk wanita lain? Dia berpura-pura. How dare that person seduce brother Yuan? I won't let you off easy. Go to the hospital. Doctor, how is he? The patient is currently fine.
Might is due to malnutrition. He also has likely low blood sugar. The fighting may have been caused by low blood sugar. Just add more glucose. Hey, are you the patient's family? The patient is currently 2 weeks pregnant. What? Are you the patient's family? The patient is currently 2 weeks pregnant. What? Okay, I'll come over right away. How about this? When do you WhatsApp? I'll tell him. Okay. Chen King. You take care of him, Harry. Call me WhatsApp. Call me. Okay, CEOG. Hello, Missy, how are you? You fainted earlier. It was our COG who brought you to the hospital. The hospital fees have already been paid by COG. Oh, okay. Sorry. It's my first time seeing COG, so I study over a woman. You can do it. No. How was that girl? She was likely malnourished. She left the hospital after getting glucose. And also, she is pregnant. What? And also she is pregnant. What? There is nothing wrong? Go down fast. Understood. COG does the same to care about her pregnancy. Could it be that it's not as it thought, she is malnourished? No wonder you say that. Yes. My dad is well behaved. Mom, sleeping isn't good for you. Where is the money for water delivery today? Is it not selling money anymore? There was no such thing. Hey, if you are vegetarian, you won't be delivering water again. Manager Huang, idite mintu. Please don't cancel Gina's order. You are a money losing item. I told you to send water to Jess. What did you go do? You lost all of Gina's orders. What use do we have? Idite mintu. He worked hard to secure the order. And he messed it up like this. Is uselessing. You brat. You have to cancel it. This is what you casual. Are you going to roll for me? Roll? Roll away. Idite have you looking for my daughter? Roll. Roll. Don't. Hurry. Are you okay? I'll take you home. Unchle. I have no home anymore. Can my baby, my school? Is where my forever. Miba. My snow. Why? My mom doesn't like me. Other people's moms all like her kids, right? Why hit me? He didn't do anything. He even hit me. Then you don't want me anymore. I will go back, baby. Why so much laugh? What are you talking about? Betusai. Oh, that one. Don't speak such words.
Is. At the Unchle's house. My clothes are also half abu. I'm a bit hungry. Are you? We can eat soon. You don't know what you like to eat. So just mandi something as well. It's okay. I'm not picky. Let's eat, Unchle. Who changed my clothes? Sit down. Don't worry, the nanny returned it to you. Yes. It seems like it. Is it tasty? It's good, can you say? If it's good, add more. Commentary it. You little dog. He also offended Jimmy Yuan. I'm pulling you like a ghost, slow down, have a seat. Lenses spare me. He really didn't know. Si Xiao Xiao is my girlfriend. How could he possibly know Jimmy Yuan? That's enough. Good. Ah. Xiao Xiao. Yes. Silence. I want you to marry si Xiao Xiao. Take him and never appear in the Forbidden Capital again. Can't get enough. Unchle and Aun. I talk for a long time. Is the cat bertukar with Xiao Xiao? Let's let me marry Xiao Xiao to Jingyan. Your Unchle and I support you. But last time, you backed out on the spot. Oh, Xiao Xiao is a treasure in our hands. It's not easy to agree to you. How do we know if you are sincere? You don't understand. This card has 250,000. As long as you marry Xiao Xiao to me. This 250,000 is yours. Oh, my. What a son-in-law. Come in. Talking all the way steering. Come 2 lot. What to do with this old man now? Where did the little brat run off to? Oh, finally. No more. Call. Oh, 10. Hey. What? Mom acid? Okay, don't be SAD. Mom, what's wrong? Oh, little one. I'm fine. He called you back. He has a great piece of news for you. What good news? You do tell me, right? Go on, what is it? We promised a special mariage for you. That person is Somyone you know. It's our neighbor, Xiao Yo Jingyan. He came to propose. Aren't you quite fond of him? I won't marry. What? Mom, what are you doing? Oh no, Xiao Xiao. Just listen to your mom. He has to marry Jingyan. Mom, don't ignore me. I don't want to marry him. I don't want to marry if you don't marry him. I'll need to show you. Don't get excited. Put down the scissors. This is not as good as marrying Jinren immediately. Why don't you just get to know each other first? I don't want to live. Aku janji padamu, apa itu masih tidak cukup? Hanya bisa melepaskan. Xiao Xiao, kami sudah mengatur beberapa pertemuan untukmu. Kalian silakan keluar dan pergi. Baiklah, cepat pergi,
Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Ternyata dia sudah menyukai seseorang. Jiangzong, jadi kita masih pergi? Baiklah, katakan saja. Tapi dia khawatir tentang Enu. Tolong selidiki dia. Orang yang bernama si Xiao Xiao ini. Aku ingin tahu semua tentangnya. Baik, Jiangzong. Jiangzong, ini hasil penyelidikan pribadi tentang si Xiao Xiao. Si Xiao Xiao, 22 tahun. Lulus SMA. Orang tuanya adalah keluarga yang terpisah. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki. Di rumahnya ada tempat studi. Dia juga memiliki seorang teman laki-laki dari kecil yang selalu bersamanya. Konon mereka berdua sangat akrab. Ternyata dia sudah menyukai seseorang. Aku mengira dia akan menjadi istri presiden kita. Tidak kusangka dia sudah punya pacar. Dia mengandung anaknya. Xiao Xiao. Bagaimana hari ini dengan Jinyan? Apakah kamu sudah berubah pikiran? Tidak terlalu baik. Aku tidak akan tersenyum untuk Yao Jinyan. Kamu tidak menikah dengan Yao Jie. Kamu menikah. Kamu tahu dia sudah melakukan apa? Tidak peduli apa yang dia lakukan. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menikah dengan Yao. Aku tidak mau menikah. Xiao Xiao. Jangan bersikap marah pada ayahmu. Dia juga melakukan ini untukmu. Untuk kebaikanku? Apa benar untuk kebaikanku? Lalu bisa mengabaikan kepada aku? Jika kalian benar-benar ingin yang terbaik untukku, seharusnya mengembalikan mahar 200.000 ke dia. Batalkan pernikahan ini. Kami membesarkanmu hingga sebesar ini untuk menerima 250.000. Lagi pula kakak segera menikah. Sebagai adik perempuan. Apa kesalahanmu? Hanya karena kakak akan menikah. Kalian ingin menjualku kepada makhluk seperti itu? Wow, lihat betapa rusaknya dia. Anak nakal, aku memberitahumu. Kamu adalah yang aku besarkan. Siapa yang harus kamu nikahi? Kamu harus menurut. Apa yang kamu lakukan? Xiao Xiao, sementara itu bersantailah di rumah. Jangan berkomunikasi dengan pria liar. Ibu, kembalikan ponselku. Aku bilang, mengapa kamu tidak pulang setiap hari? Apakah kamu bergaul dengan pria liar di luar? Apakah aku membodohi kamu? Air besar segera datang. Cepat, cepat. Sudah cukup, sudah cukup. Dalam beberapa hari, kamu akan menikah. Jangan biarkan mertua melihatmu terluka, itu juga tidak bagus. Seandainya bukan karena kamu akan menikah dalam beberapa hari, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Anak nakal, jangan terlalu berani. Tidak tahu malu. Mahar itu untuk kakakmu menikah. Jangan sekali-sekali berpikir. Kalau kamu menikah, aku akan menikah dengan tulus. Jika tidak, akan ada yang ditunjukkan padamu. Ibu. Kakak adalah anakmu. Apakah aku tidak? Mengapa? Mengapa harus seperti ini, monster? Karena kamu perempuan. Hanya tinggal di dalam untuk merenung. Tunggu saja untuk menikah. Enfeng Hong. Tolong buka pintu. Jangan marah. Untuk apa? Untuk apa? Aku sudah tidak bisa melupakanmu. Taati, ibu akan melindungi kamu. Saya akan pergi. Aku akan membawa makanan untuk gadis itu. Tidak perlu, 1 atau 2 kali tidak akan membuatnya mati. Tidak memberi mereka pelajaran. Dia tidak tahu yang baik dan yang buruk. Ya.
Apakah saya benar-benar harus menunggu untuk menikahi Yao Jingyan? Ham. Ibu, saya juga sudah memikirkannya. Saya akan menikah. Saya sudah memikirkannya dengan jelas. Lagi pula, saya pasti akan menikah suatu saat nanti. Menikah dan saya juga akan menikah. Dan saya telah tumbuh bersama Yao Jingyan. Kami saling mengenal. Menikah dengannya lebih baik daripada menikah dengan orang lain. Ibu, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Dan lihat, kamu selalu sibuk. Ayah juga tidak tahu membantu ibumu. Apakah kamu akan membiarkan saya keluar untuk membantumu? Saya bersumpah saya benar-benar ingin membantu kamu. Anda terlalu lelah. Dia juga tidak berani melarikan diri. Beberapa hari ini, orang tua itu setiap hari bermain poker. Di rumah tidak mengurus apapun. Bagus juga biarkan gadis itu keluar membantu sedikit. Agar saya tidak mati lelah melayani mereka. Saya memberitahumu. Jika kamu berani kabur, saya akan mematahkan kakimu. Tidak berani, Ham. Baiklah, maka segera cuci. Juga cuci pakaian kotor itu. Sedangkan lantai juga tolong disapu. Saya segera mencuci piring. Oh, gadis itu masih berguna sedikit. Ya, ya. San Xiaoxia, baju belum dicuci. Apakah mangkuk sudah dicuci? Akan segera, ibu, segera dicuci. Gadis itu, kenapa begitu lambat? Harus cepat. Hei, Fasil, kamu cepat kembali. Sepatu itu sudah pergi. Ah, oh tidak, membuatku kesal. Si Xiao Xiao, jangan salahkan aku terlalu kejam. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan dirimu yang menyakiti orang yang tidak seharusnya. Tetapi, Xiao Xiao, jangan takut. Ini aku, kakak Jingyanmu. Yao Jingyan, jangan bersikap seperti ini. Si Xiao. Berapa kali saya harus bilang? Kamu tidak mau. Sekarang juga sudah ada di tangan saya. Cepat atau lambat kamu harus menikahiku. Sekarang, apa bedanya? Tolong. Bersuara lebih keras. Bersuara sampai tenggorokanmu juga tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Tapi saya sarankan kamu tetap bersuara lebih kecil. Hemat tenaga, jika tidak nanti tidak ada tenaga untuk berteriak. Ham, kita sudah besar bersama kan? Lihatlah, saya pasti akan menikah denganmu. Mengapa kamu harus mengingatnya? Benar kan? Menikah denganku. Jika kamu ingin menikah denganku, mengapa kamu melarikan diri hari itu? Ah, kalau bukan karena kamu melarikan diri. Apakah saya akan dipukul oleh si Jiwan itu? Jangankan. Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Bukanlah sangat sukarela. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa mencari dia. Mengapa kamu mencariku? Hari itu seandainya bukan karena kamu melarikan diri. Saya tidak akan mengalami semua ini. Jadi semua ini salahmu. Salahmu. Tapi, Segera kamu akan jadi milikku. Saya punya banyak cara. Jangan lari, berhenti sebentar.
Oke, terus lari ya. Ah ini. Oke, terus berlari untukku ya. Aku biarkanmu berlari. Jadi kamu bisa berlari, kan? Hanya aku. Kemana kamu pergi dulu, Jizong? Pertama ke kawasan Fuyuan. Baiklah, Jizong. Katakanlah. Berhenti. Sedang apa? Biarkan dia mengganggumu. Biarkan kamu mengganggu dia. Semua. Xiao Jiu. Ya. Inilah yang baik. Aku sakit, tubuhku dingin. Ada apa dengan si Xiao Xiao? Kamu hanya bisa tunggu mati, kan? Pulang. Ke rumah sakit. Tidak masalah, tidak masalah. Agak sakit. Tahan sebentar ya. Xiao Xia. Paman bangun, bangun. Xiao Xiao, jangan tidur ya. Akan segera sampai di rumah sakit. Tahan sedikit lagi. Lebih cepat lagi. Ada orang? Cepat bantu orang. Hati-hati, Xiao 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 Xiao. Kamu harus hidup. Dokter, kamu harus menyelamatkannya. Si Xiao Jiu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak bisa mati. Kamu harus hidup dengan baik. Si Xiong. Karena kamu keluarga, tidak bisa masuk. Siapa keluarganya? Tolong datang sebentar. Bukan. Pasien memiliki banyak memar jaringan lunak. Ditambah lagi, dia kekurangan gizi. Ini juga di awal kehamilan. Emosi yang terlalu fluktuatif. Menimbulkan kejang. Nanti bisa dipindahkan ke ruangan biasa. Dokter, apa yang kamu katakan? Hamil? KH khusus. Hamil anak orang itu? Kenapa dadaku sakit sekali? Ya, benar. Oh, dapat lihat si Kyo masih minum tidak? Tubuhmu sangat lemah sekarang. Harusnya makan bubur dulu. Nanti, aku akan membawamu makan makanan enak. Liu Zhou sudah sangat baik. Terima kasih, Kak. Apa rencanamu selanjutnya? Nanti setelah beberapa waktu, cari kerja. Kamu tinggal di mana? Kalau begitu, tinggal di tempatku saja dulu. Maksudku adalah, kamu bisa tinggal sementara di tempatku. Setelah kamu dapat pekerjaan. Bagaimana? Benarkah? Terima kasih, Tuan. Kamu tenang, aku pasti akan bayar sewa. Tapi aku tidak tahu apakah bisa membayarnya. Setelah aku dapat pekerjaan. Pasti akan kubayar. Tidak masalah, rumah ini juga kosong. Itu tidak bisa, meskipun kosong itu rumahmu. Tetap harus dibayar. Kamar kamu di sebelah kiri lantai 2. Semua pekerjaan rumah diurus oleh Sanyi. Apa yang kalian butuhkan atau ingin makan? Biarkan dia pergi untuk mengatur perjalanan. Biarkan Paman Li mengatakan. Tugas terbesarmu sekarang adalah untuk memulihkan diri dengan baik. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Nanti aku bawa kamu masuk kota. Ini adalah kamarmu. Apa kamu suka pengaturan ini? Jika tidak suka, bisa tukar dengan yang lebih disukai. Terima kasih, Om. Kamar di seberang itu adalah kamarku. Ini adalah ruang kerjaku. Biasanya aku bekerja di ruang kerja. Kalau ada yang perlu, bisa cari aku. Baiklah. Tunggu sebentar.
Kamar ini didekorasi dengan hangat ya. Kenapa aku merasa Om seperti tahu aku akan kembali? Aku sudah menyelidiki hal itu dengan jelas. Tidak apa-apa, aku sudah lupa tentang itu sejak lama. Meski kamu lupa, kebersihan yang seharusnya kamu dapatkan tetap harus dikembalikan. Ini terlambat sedikit. Oh, itu ada di. Aku kira aku tidak bisa mendapatkannya kembali, saudaraku. Om. Aku tahu Jinlang sangat sulit. Semua yang mengganggu kamu akan dikembalikan. Kakek, bagaimana menurutmu? Anak kecil itu, di mana dia pergi? Aku baik-baik saja. Kedua orang tuaku, 250.000 itu masih bisa kita ambil. Dengar katanya anak Yo telah membuat marah orang-orang di bawah. Dia dikeluarkan dari Kyoto, Jadi 250.000 kita tidak perlu bayar lagi? Benar, anakku memang pintar. Terima kasih, Om. Ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Tidak. Hanya saja aku merasa beberapa hari ini aku agak tidak melakukan apa-apa. Aku ingin mencari kerja. Apakah tidak nyaman tinggal di sini? Tidak, tentu saja tidak. Aku sangat senang. Tapi aku dan Om Kan sudah pernah dekat. Kamu lihat, aku setiap hari tinggal di rumahmu, sedikit merasa bersalah dalam hati. Tidak perlu merasa bersalah. Tinggallah di sini dengan baik. Kondisi tubuhmu belum sepenuhnya baik. Setelah kamu sehat, kita akan diskusikan kembali. Om, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi lihat, sekarang aku penuh semangat. Hidup dan berenergi. Apa kamu izinkan aku untuk keluar? Baiklah. Tapi, dalam kondisi tubuhmu sekarang, pekerjaan fisik yang dulu tidak bisa dilakukan lagi. Ini bukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan wanita. Dan juga akan mudah ditemukan oleh orang tuamu. Apakah kamu tertarik untuk menulis lagu? Kami di bidang musik di dalam negeri bisa dibilang yang terbaik. Apakah kamu berminat? Tukang musik, apakah aku benar-benar bisa belajar di perusahaan musik? Om, kamu terlalu baik. Terima kasih. Terlalu baik sekali. Maafkan aku. Tadi aku hanya senang melihatmu. Tapi hal ini tidak akan membantu kamu. Menghindari rangsanganmu. Jangan khawatir, Om. Aku pasti akan berusaha. Jika ada masalah, itu pasti kesalahanku. Dan tidak ada hubungannya dengan Om. Silakan. Jangan makan buah lagi. Sungguh anak kecil. Tapi dia juga mengajukan permintaan seperti itu. Bagaimana? Lau Bei, semua persiapan sudah siap? Baiklah, sekarang hanya kurang 1 domba. Silakan turun. Tunggu sebentar, Jimmy Yuan. Pertarungan kita baru saja dimulai. Apakah kamu datang hari ini untuk melapor? Ya. Kalau ibu, aku akan bawamu ke tempat kerjamu. Sekarang atur kerja hari ini baik. Empat kecil. Tunggu sebentar. Dia siapa? Kenapa di perusahaan sepertinya baru bergabung hari ini? Siapa namanya si kecil? Kau brengsek. Bukan hanya menggoda kakakku, tapi juga membuatku dimarahi kakak Iwan. Bisa datang ke sini lagi. Sungguh mencari mati. Silakan pergi. Hai. Aku sedikit sibuk di sini. Bisakah kamu mau membantuku membuat secangkir kopi? Oh, kopi ada di sana. Terima kasih. Halo. Kedai kopimu. Terima kasih. Maaf, aku tidak sengaja. Saat kau memberikannya padaku. Kenapa tidak pakai selotip? Ini jelas kamu, jika ingin memberiku kopi. Katakan sajalah, kau lihat sekarang sedang mengerjakan apa?
Berisik apa? Aku hanya meminta orang baru ini untuk membantuku membuat secangkir kopi. Tapi hasilnya seperti ini. Ini orang yang diantarkan oleh manajer Ji. Tidak peduli apakah dia berkemampuan atau tidak. Lebih baik jangan membuat marah dia. Suyan, jika kau ingin minum kopi, buat sendiri. Dan kau, pergi bersihkan toilet. Masalah ini sudah selesai. Kerja. HMPH. Akan ada saatnya kau akan menyesal. Orang baru, dengar-dengar kau pernah menulis lagu sebelumnya. Proyek ini dipercayakan kepadamu. Aku bilang padamu ya. Atasan sangat menghargai proyek ini. Kerjalah dengan serius. Wah, Supervisor Qin ternyata memberikan proyek ini padamu. Sepertinya ia ingin menyulitkanmu. Hai, apakah ada masalah dengan proyek ini? Mungkin kau tidak tahu orang yang menghubungi proyek ini sangat pemilih. Sebelumnya beberapa versi lagu telah ditolak. Sekarang proyek ini seperti bom yang panas untuk ditangani. Seharusnya, kau baru bergabung, seharusnya tidak perlu menangani proyek seperti ini. Kurasa ini karena kau telah membuat Suyan marah pagi ini. Ia membalas dendam untuk kekasihnya yang terluka. Terima kasih. Proyek ini memang ada tantangan. Tapi aku sudah berjanji pada Om untuk bekerja keras. Tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan mudah. Masih bekerja ya? Bukankah hari ini hari pertamamu? Tidak bisa. Mungkin ini memang hukum alam. Om, kau juga belum tidur kan? Masih membutuhkan berapa banyak? Tapi Om, apakah kau ada waktu sekarang? Ada, jadi bisakah kau membantuku lihat lirik ini? Kenapa aku tidak bisa memperbaikinya? Bisakah kau membantuku memberikan inspirasi? My completely we are different place and Samai. Maaf, mungkin aku tidak bisa membantumu. Tapi aku bisa membantumu merapikan semuanya. Kau lihat tempat ini. Lin Yinjie dan zaman ini. Jika kau lihat ini. Supervisor, ini yang aku tulis. Kau lihat bisa? Ini tidak bisa. Kembali dan buat lagi satu file. Apa yang tidak bisa? Segalanya tidak bisa. Aku bilang buat lagi ya buat lagi. Ini akan kutinggalkan di sini. Buat lagi satu keluar ya. Terima kasih. Ada sedikit isi. Milikku. Ya. Tujuh. Manajer Jin. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini jelas tulisan saya. Mengapa nama saya diganti dengan nama kamu? Itu pasti milik saya. Saya sudah bekerja berapa tahun. Kamu baru beberapa hari kerja. Kamu pikir mereka percaya padamu atau pada saya? Anak muda, saya sedang memberikan pelajaran pertama di tempat kerja. Belajar dengan baik. Saya hanya mengacau. Silakan pergi ke Departemen SDM untuk mengurus pengunduran diri saya. Tapi bahkan jika ada yang menerbitkan karya orang lain. Ingatlah. Tidak dengar apa yang dikatakan manajer Jin? Anak kecil, jangan diam-diam pergi. Manajer Qin, pergi. Tidak perlu datang ke kantor besok. Saya ingat tidak perlu mencuri karya orang lain. Sekarang kamu bisa pergi, manajer Ji. Apakah kamu salah paham? Dia adalah orang yang menerbitkan karya orang lain. Meskipun kamu adalah presiden perusahaan. Kamu tidak bisa membalikkan fakta, kan? Benarkah? Efek ini. Saya dan dia menyelesaikannya bersama. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Ah, manajer Ji. Saya salah, manajer Ji. Jadi, saya tidak akan lari lagi. Manajer Ji, berikan saya satu kesempatan lagi. Hei, manajer Ji. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Manajer Ji, ada masalah besar. Manajer Ji, baru saja ada banyak berita buruk tentang banyak artis dan penyanyi di bawah perusahaan Jishi Inyue. Sekarang harga saham perusahaan Jishi Inyue jatuh tajam. Perusahaan induk juga terkena dampak. Manajer Ji, apa yang harus kita lakukan? Biarkan Departemen PR menekan pembicaraan hangat. Departemen PR sudah menekan. Tapi topiknya meningkat terlalu cepat. Saya merasa ada yang memanipulasi di belakang.
Apakah orang di balik ini sudah diselidiki? Ada lagi? Apakah sudah mengkonfirmasi informasi ini benar? Maaf, manajer. Kejadiannya terlalu mendadak. Belum ditemukan siapa pelakunya. Tapi yang bisa dipastikan sekarang adalah ada yang benar dan ada yang salah di kalangan jahat ini. Ada yang benar dan ada yang salah. Karena ada yang benar, maka akan banyak orang yang tertipu mengira. Semua berita buruk itu benar, jadi kita harus konfirmasi mana yang benar. Mana yang salah. Mengerti, manajer G? Sekarang kita harus bagaimana? Harga saham hampir jatuh. Pertama, buat pernyataan. Menunjukkan bahwa perusahaan kita akan terus mengikuti dan menyelidiki perkara ini. Jika itu benar, kami akan menghukum orang yang melanggar aturan. Jika itu salah, kami juga akan menggunakan langkah-langkah hukum terhadap penyebar rumor. Untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami perusahaan kami. Buat Departemen PR siap sedia. Mengerti? Oh ya, kita juga perlu menyelidiki siapa yang membocorkan keberadaan orang itu. Orang ini seharusnya masih di perusahaan. Itu dia. Ya itu dia, pasti dia yang melakukannya. Dia baru datang bekerja beberapa hari. Bagaimana mungkin dia yang melakukannya? Suyan, jangan sembarangan menuduh. Dia baik-baik saja sebelum dia datang ke perusahaan. Mengapa begitu besar masalah saat dia baru bergabung? Semua ini hanyalah dugaan pribadi kamu. Kita harus berbicara berdasarkan bukti. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Kak Yu, bagaimana kamu tahu dia tidak punya bukti? Jangan takut, katakan saja, Kak Iwan yang adalah orang yang paling adil. Manajer, saya berani mengatakan ini. Tentu saja ada buktinya. Suatu hari saat saya selesai dari toilet, saya mendengar si Xiao Xiao sepertinya sedang menelepon di sudut. He seems to be saying something about someone's whereabouts. What was exposed or something like that. Later asked Director Yo to confirm. Director Yo said, si Xiao Xiao did indeed go to see the itinerary on Che. File, Director Yo, is it a lie, right? Si Xiao Xiao did look at the itinerary. But that doesn't mean he liked it. Everyone in the company can see that document, right? Tapi itu tidak membuktikan bahwa dia yang menyebarkannya. Semua orang di perusahaan bisa melihat file itu, kan? Iya, yang melihat bukan hanya dia seorang. Tapi dia yang paling dicurigai. Saya sarankan untuk memberhentikan si Xiao Xiao untuk diselidiki. Bicara harus ada buktinya. Saya tidak bisa hanya berdasarkan kata-kata kamu. Untuk mengambil tindakan memberhentikannya. Itu tidak adil. Apa yang terjadi pada Gigi? Informasi berasal dari komputermu, alamat IP juga menunjukkan komputermu. Tentang itu, apa yang bisa kamu katakan? Tidak mungkin saya melakukan hal seperti itu. Lagi pula, bukankah ada kamera di area kantor? Asalkan kita memeriksa rekaman. Itu bisa membuktikan ketidakbersalahan saya. Saya bilang itu kamu. Kamu belum mengakui. Kamu tahu kan kamera rusak beberapa hari yang lalu. Kamu bilang untuk memeriksa. Saya rasa kamu hanya ingin menghindari tanggung jawab. Saya tidak. Jika memang saya yang melakukannya, saya pasti akan bertanggung jawab. Tapi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kami. Xiao Xiao, kamu istirahatlah beberapa hari. Tunggu saya ungkap kebenarannya. Dan kembalikan namamu yang baik. Cobalah berpikir. Saya percayakan pada kamu. Tidak menyangka kakakku bisa menjatuhkan diri. Ada juga kakakku. Wah. Ini pasti palsu. Kakakku sangat baik. Hasil penggemar yang bodoh bias. Penggemar yang bertengkar menunggu bukti. Walaupun ini membuat orang marah. Apakah guru datang untuk membersihkan nama penyihir ini? Keluar dari sini. Banyak yang terkejut dengan penyihir kali ini. Saya tidak berani lagi mendukung artis penyihir. Apakah ini tempat berkumpulnya sampah? Begitu banyak artis berskandal. Ya. Tidak tahu apa kabar paman. Saya sudah tahu siapa. Gigi, saya menemukan di proses penyelidikan. Seseorang diam-diam membeli saham perusahaan musik. Bagaimana dengan rekaman? Meski rekaman di kantor rusak. Tapi rekaman di koridor baik-baik saja. Sebuah kamera di sudut. Tepat menghadap kantor si Xiao Xiao dan merekam seluruh kejadian. Kami melakukan perbandingan karakter. Ditemukan bahwa itu adalah atasan departemen pakaian. Secara logis, dia tidak punya alasan untuk menjebak si Xiao Xiao. Jika mau, bisa langsung melaporkannya dan menangkapnya. Harusnya segera bisa tahu jawabannya. Xiao Xiao, selamat atas pekerjaan baru di rumah sakit daerah. Ini juga berkat kakak Wang yang membantu saya. Suatu saat saya akan membantu kamu. Terima kasih, saya tidak berusaha banyak.
Si Xiao Xiao, Jiji mencarimu. Iya. Paman, saya sudah membuatmu menderita selama ini. Perusahaan akan mengambil tanggung jawab yang sesuai. Tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Saya telah melihat lagu yang kamu tulis. Sangat mengagumi bakatmu dan perusahaan sekarang. Akan membagikan produk baru. Mengalihkan perhatian penggemar. Suka sambil juga perlu memulihkan reputasi perusahaan. Kami ingin menggunakan lagu kamu untuk album baru. Tidak tahu apakah kamu mau. Jika gratis, silakan deh. Saya akan masukkan ke sebelumnya. Sama sekali tidak ada masalah. Ini juga kesempatan bagi saya. Bergaya saja. Data akan meningkat. Meningkat lagi. 321. Xiao Xiang, kamu terlalu hebat. Data yang diperoleh dari album baru ini sangat baik. Memberiak berapa banyak rekor data. Ini adalah hasil kerja sama kami semua, kan? Saya coba pikirkan. Kamu sekarang resmi menjadi musisi papan atas. Papan atas. Aku ingat hubungan si Xiao Xiao tidak baik dengan orang tuanya. Jadi kamu pergi beritahu orang tuanya. Lihat berapa lama dia bisa bangga. Seharusnya ada. Ming Yue. Selamat pagi, Li Jia Xiao Xiao sekarang sudah sukses. Menjadi produser musik terkenal. Pendapatan tahun ini, mungkin ada beberapa juta. Siapa yang kamu kalahkan? Tentu saja itu anak nakal keluarga kamu. Kamu tidak tahu? Lihat ini. Pergi, pergi, pergi. Kakek, kakek. Ada hal besar terjadi. Cepat keluar. Kakek, kakek. Kenapa ribut? Ada hal besar yang akan terjadi. Apa yang bisa terjadi? Cuma si Xiao Xiao. Dia kan sebelumnya kabur dari rumah. Sekarang sepertinya jadi musisi. Sangat terkenal di internet. Dikatakan dalam setahun bisa menghasilkan beberapa juta. Anak nakal ini bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun? Juga tidak tahu menghormati orang tua. Hanya sia-sia membesarkannya. Hei, Papa. Aku dengar jadi produser musik sekarang bisa menghasilkan banyak uang. Dan lihat, adik perempuanmu punya banyak penggemar. Dia bisa dengan mudah memberi kita 1 atau 2 juta. Hidup akan enak sekali. Tapi sebelumnya kita bilang begitu kepada anak nakal itu. Dia tidak akan membantu saya. Ibu, tidak perlu peduli. Sudah patah tulang. Masih terhubung dengan otot. Lagi pula, kamu adalah ibunya yang ada hubungan darah. Kalau dia berani tidak memberi, kita akan mengacau di perusahaannya. Kamu lihat apakah dia berani tidak memberi. Xiao Xiao, orang tuamu sudah datang. Mereka sudah bertengkar di bawah mencari kamu. Tidak terlihat, tapi mereka terus berisik di bawah. Ini bukan cara yang baik. Saya akan pergi lihat. Pahlawan, cepat lihat. Kenapa saya melahirkan anak yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Saat dia punya uang, dia mengabaikan orang tua. Kami membiayainya. Memberinya makan. Awalnya sudah membesarkan dia. Dia malah jadi nakal. Ayo semua beri penilaian. Kalau bukan karena orang tua sakit, kami tidak akan datang ke sini mencarimu. Tidak menyangka dia sekarang jadi sukses. Malah menyakiti orang tua. Kalian bilang bagaimana bisa ada anak seperti ini? Hati-hati dengan anak ini bukan anak serigala. Kalau ini anak saya pasti akan mempunyai sampai mati. Iya, punya uang malah menindas orang tua. Apakah ini tidak mengakui sebagai anak serigala? Ibu, kalian sedang melakukan apa? Saya tidak mau kamu ini bukan orang tua yang baik. Mengerti ini adalah serigala mata putih? Lihat, kamu terlihat aneh. Tidak menyangka orangnya seperti ini. Walaupun terlihat cukup cantik. Tidak menyangka sampai hati mengabaikan orang tua. Sangat kejam. Ibu, ada hal. Kita pulang saja baik? Pulang dan katakan padamu, anak yang tidak tahu terima kasih. Kami datang mencarimu. Kamu yang mengusir kami keluar. Kenapa kalian bisa anak yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Anakmu ini? Kapan kamu mencariku? Kenapa saya tidak tahu? Saya urus kamu. Apakah kamu tahu bahwa hari ini kamu harus memberi kami 1 juta? Kalau tidak, saya akan membuat semua pemimpin perusahaan dan teman tahu bahwa kamu adalah anak yang tidak tahu terima kasih. Pak, kamu mau apa? Apakah kamu mau menghancurkan saya?
Saya tidak peduli, pokoknya kamu harus memberi kami 1 juta. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Saya tidak punya 1 juta. Ini bukan karena ini milik saya. Saya memberitahumu. Jika hari ini kamu tidak memberi kami 1 juta, saya dan ayahmu akan membuat keributan di perusahaan. Apakah kalian harus seperti ini? Lalu di tempat kalian. Tidak tahu, tidak tahu. Ini tidak seperti apa yang dia kirim. Tidak peduli orang tua. Semua orang. Ibu, lepaskan saya, ini hanya tangan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya, urus putrinya sendiri. Apa urusanmu sebagai orang luar? Saya ulangi sekali lagi. Lepaskan. Oh, kau gadis nakal. Saya bilang mengapa kamu tidak pulang? Ternyata di luar berkeliaran dengan pria liar. Bersihkan mulutmu. Kenapa kamu tidak bisa mengatakan tentang yang kalian lakukan? Harus takut orang bilang. Tapi jangan melakukan hal seperti itu. Antara kita harus bersih dan jujur. Jangan sembarangan menanggapi perasaannya. Saya yang mengejarnya, si Xiao Sui. Katakanlah. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Berikan kami 1 juta. Kami akan pergi. Ya, kami mau 1 juta. Kartu ini ada 2 juta. Saya bisa memberi semuanya. Tapi saya punya 1 syarat. Keluargamu tidak boleh berhubungan lagi dengan si Xiao Xiao. Aduh bisa. Jika saya menemukan secara pribadi. Jika kalian mencari si Xiao Xiao. Saya akan mematahkan tangan dan kaki kalian. Pak, terima kasih ya. 2 juta, saya akan mencari cara untuk mengembalikannya. Tidak perlu, kerugian yang kamu bantu untuk perusahaan tidak sedikit. Saya bahkan belum sempat. Terima kasih. Itu kan hasil kerja bersama? Itu. Apa yang kamu maksud dengan perkataan tadi? Tidak ada apa-apa. Pemikiran kebidanan pendidikan dasar kebidanan. Dia hamil. Anak ini berkembang dengan sangat baik. Kamu juga harus memperhatikan istirahat. Jangan terlalu khawatir saja. Ingat, jangan makan makanan dingin. Baiklah, dokter. Jika saya ingin. Lupakan, tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Hei, kamu siapa? Hei dokter, saya suami yang baru keluar itu. Saya hanya ingin bertanya. Berapa lama istri saya hamil? Apakah ada yang perlu diperhatikan? Kamu benar-benar suami itu? Kenapa tidak tahu berapa lama dia hamil? Saya sudah bertanya, dia tidak memberitahu saya. Jadi saya ingin mengonfirmasi. Tolong beritahu saya. Sekitar 2,5 bulan, kan? 2,5 bulan. Jangan-jangan itu waktu itu? Ah. Terima kasih Yi Cheng. Si Xiao Xiao. Karena saya tidak bisa menyelesaikan. Ada orang di dunia yang bisa menyelesaikannya. Perempuan jalang. Perempuan jalang berani mengandung anak kakak? Kenapa kakak tidak bisa menyukai wanita seperti dia? Saya ingin dia mati. Kakak hanya bisa milik saya. Hanya milik saya. Putri kecil kangen saya. Kakak, apakah kakak punya anak dengan wanita lain? Bukan saya seorang diri. Kamu bilang apa? Jimmy Yuan punya anak? Wanita itu setiap hari bersamanya. Tidak itu anak. Siapa lagi kalau bukan, Kak? Tolong bantu saya. Bantu saya menghilangkannya ya. Xiaoru, dengarkan kakak. Kita tidak perlu masuk rumah sakit.
Di dunia ini banyak pria baik. Kenapa harus Jimmy Yuan? Xiao Luo, apakah kita bisa ganti orang? Tidak, saya ingin Yuan Gege. Kita sudah menjalin hubungan bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih baik daripada Yuan Gege. Kak, tolong bantu saya, ya? Xiao Luo, kakak pasti akan membantumu. Tapi bukan sekarang, kita tunggu dulu. Kak, saya tidak bisa menunggu lagi. Saya tidak bisa menunggu lagi. Dia hamil. Wanita itu, dia hamil anak Yuan Gege. Xiao Ru, jangan emosional, Xiao Ru, Xiao Ru. Setuju? Tuan Ji, ada yang buruk. Nona keempat telah diculik. Apa? Seharusnya dia sudah sadar sekarang. Kenapa dia belum sadar? Mungkin obatnya terlalu banyak. Tunggu sedikit lagi. Dengar-dengar dia seorang ibu hamil. Tunggu sampai bos datang. Kita ambil uangnya dan pergi. Kak, berapa banyak yang bisa kita dapatkan? Tenang, tidak akan kurang untukmu. Mengerti. Ada orang mengganggu. 200.000, tidak kurang. Tahu aturannya. Tenang, bos kami di industri ini pasti tahu aturannya. Saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Kalian bisa pergi sekarang. Sungguh. HMPH. Iya. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Sungguh berani menggoda Yuan Gege. Yuan Gege hanyalah milikku. Ya, saya hanya menggoda Yuan Gege. Malah ingin menikah dengan anak yang di dalam perut. Jaga jarak dari Yuan Gege. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kenapa tidak mendengarkan? Iya. Setelah hari ini, Yuan Gege hanya akan menjadi milikku. Kamu mau apa? Kamu. Jangan melakukan ini, itu ilegal. Apakah kamu tahu? Tidak tahu, kamu akan menjadi arang. Apakah Yuan Gege masih mau melihatmu? Bersama anak di dalam perut, kamu lebih baik mati. Nona, Tuan Yuan datang. Yuan Gege. Kenapa dia datang begitu cepat? Nona, cepat pergi. Kita tidak bisa pergi. Sei Xiao. Xiao, apakah kamu tahu? Ketika saya melihatmu di lautan api, saya sangat takut kehilanganmu. Saat itu, saya tiba-tiba menyadari betapa pentingnya kamu bagi saya. Saya tidak bisa tanpa kamu. Tuan Ji sudah mendapat kabar. Itu Nona Shen. Apa yang harus dilakukan? Apakah Yuan Gege akan tahu itu saya? Kak pasti punya cara. Kak, apa yang harus dilakukan? Kak, tolong selamatkan saya, Xiao Ru. Kamu apa? Kak, sepertinya Yuan Gege menemukan saya. Kak, apa yang harus saya lakukan? Yuan Gege tidak akan membiarkan saya pergi. Tidak apa-apa, meskipun langit runtuh. Ada kakak yang melindungi. Kamu sekarang harus beristirahat dengan baik. Kamu beritahu kakak. Di mana kamu, kakak segera mencarimu. Saya sekarang di rumah. Tidak apa-apa, Xiao Ru. Kamu perlahan berjalan ke tempat tidur. Tidur yang nyenyak. Kakak segera datang mencarimu. Yuan Gege. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu rasa saya datang ke sini? Saya tidak tahu apa yang Yuan Gege pikirkan. Jangan bilang Yuan Gege merindukanku. Apa yang kau lakukan sendiri? Kau paling tahu.
Sepertinya peringatanku yang terakhir tidak cukup. Jadi aku tidak akan berbicara lebih lama. Demi hubungan keluarga kita yang lama. Aku akan melepasmu untuk sementara. Sekarang langsung pergi dari istana. Tanpa izinku, jangan pernah kembali. Jika tidak, aku akan mengungkap semua yang kau lakukan. Akan kubawa masuk secara langsung. Tidak. Aku tidak akan pergi ke luar negeri, bukan? Baiklah, sekarang aku akan membawamu masuk. Kak Iwan, kau tidak bisa begitu padaku. Kita telah memiliki perasaan selama bertahun-tahun. Aku sangat menyukaimu. Semua itu untukmu. Kak Iwan, kau tidak bisa begitu padaku. Kakak Ziru, tolong selamatkan aku. Tanpa izin dari General Ji. Tidak ada yang boleh masuk. Aku mengenal orang di dalam. Biarkan aku masuk. Si Xiao Xiao, aku tahu kau di dalam. Mintalah mereka untuk membuka jalan. Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Si Xiao Xiao, apakah kau tidak ingin tahu siapa anak di dalam perutmu? Minta mereka untuk membuka jalan. Aku akan memberitahumu. Biarkan dia masuk. Mengapa aku harus mempercayaimu setelah kau berbohong sebelumnya? Percaya atau tidak, terserah padamu. Kau bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Tapi kau pasti harus percaya pada video, kan? Sekarang kau pasti percaya, kan? Aku tidak percaya. Kau sudah menjualku kepada King Yu. Bagaimana mungkin kau akan kembali untuk menyelamatkanku? Dan apakah kau bisa terbebas darinya? Tentu karena perasaan kita selama bertahun-tahun. Aku kemudian merasa menyesal. Aku rasa aku masih tidak bisa melepasmu. Aku sudah mengembalikan semua uang kepada General Qin. Dia pun tidak membahasnya lagi. Bagaimana mungkin dia menjadikanmu teratur? Tentu saja tidak. Kemudian, Xuanze, Ming Yuan. Perasaan kita selama bertahun-tahun adalah seperti keluarga. Tidak perlu mencapai titik ini hanya untuk orang luar, kan? Si Xiao Xiao, dia bukan orang luar. Dia adalah wanitaku. Baiklah, aku mengakui aku salah. Memang hal ini salah dari Xiao Ru. Aku akan menyuruhnya meminta maaf kepada gadis kecil itu. Bagaimana pendapatmu? Jika ayahku tahu di alam kubur, melihat satu-satunya putrinya di penjara, aku rasa dia tidak akan tenang. Ming Yuan, demi hubungan kita selama bertahun-tahun. Beri Xiao Ru kesempatan kali ini. Aku pasti akan mendidiknya dengan ketat. Aku jamin dia tidak akan melakukan hal yang menyakiti si Xiao Xiao lagi. Bagaimana pendapatmu? Kali selanjutnya, akan kubawa dia masuk secara langsung. Kak Xuan, aku telah mengerti kesalahanku. Apa yang terjadi pada Xiao Xiao? Apa Xiao Xiao tidak baik? Mengapa paman bertindak seperti ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia bilang aku tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa? Mengapa anak itu miliknya? Tetapi aku tidak ingin terlibat dengannya. Tetapi, aku tidak ingin anak ini. Tidak apa-apa, Xiao Xiao. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Anak ini mau disimpan atau digugurkan? Aku akan mendukungnya. Aku tidak ingin terlibat dengan itu. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, aku akan membantumu. Apapun keputusanmu, aku akan selalu ada. Paman? Apakah aku sudah terlalu kejam? Tiba-tiba tidak sempat melihat dunia dengan baik. Dia masih belum tahu betapa beratnya kehidupan ini. Begitulah dia pergi. Apakah dia akan menyalahkan saya? Tidak mungkin. Tanggal 27 sudah tiba. Apakah tanggal 27 sudah datang? Silakan. Kamu adalah tanggal 27, kan? Masuklah bersama saya. Beberapa orang. Ayo panggil dua pengawal itu. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Baiklah, Bapak Ji. Xiao Xiao, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi hari ini?
Hari ini ada seorang pria yang datang. Mengaku mengenal Missy dan mencoba menghalangi kami. Dia teriak dengan keras. Mengatakan bahwa dia tahu siapa ayah dari anak di dalam perut Missy. Kemudian Missy meminta kami untuk membiarkan satu orang masuk. Tampaknya dia menunjukkan video kepada Missy. Tapi, apa itu persisnya? Kami tidak begitu jelas. Orang ini adalah mantan pacar Missy, Yeo Jingyan. Sebelumnya saya tidak menyuruhmu mengurusnya. Mengapa dia masih tampil di kamera? Maaf, Bapak. Ini adalah kesalahan saya tidak mengurusnya dengan baik. Saya rasa mengurusnya dengan baik. Masih belum cepat-cepat mengurusnya? Ya. Ya. Ju Jingyuan. Xiao Qiao, dia pamanmu. Anak itu. Dokter bilang, jika saya menggugurkan anak ini, saya tidak akan memiliki anak lagi di masa depan. Paman saya, apa yang harus saya lakukan? Xiao, jika kamu benar-benar menyukai anak itu, Mari kita lahirkan dia. Biarkan dia melihat dunia ini dengan baik. Meskipun dia bukan anakku. Saya akan memperlakukannya dengan baik. Xiao. Saya menyukaimu. Tolong berikan saya kesempatan. Biarkan saya merawatmu. Saya tidak keberatan siapapun ayahnya. Selama dia adalah anakmu. Saya akan mencintainya seperti saya mencintaimu. Berikan saya satu kesempatan. Biarkan saya menemani dan merawat kalian, ya? Paman, kamu benar-benar tidak keberatan anak itu bukan anakmu? Selama dia adalah anakmu. Saya akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Saya bersumpah hanya mencintaimu seumur hidupku. Biarkan saya merawatmu, ya? Maaf, saat ini saya tidak dapat memberikan jawaban untukmu. Berikan saya waktu untuk berpikir, ya? Bagaimana? Ya, saya seharusnya memberitahu kamu. Maaf, saya terlalu terburu-buru. Saya terlalu mendesak. Pertimbangkanlah dengan perlahan. Jangan terburu-buru. Kita masih seperti dulu. Sedikit. Ada apa? Tidak ada, saya akan membantu kamu pulang beristirahat, pergi. Menjual. Kak Yang, kamu datang. Saya tahu kamu pasti akan datang. Katakan, apa yang sudah kamu coba? Kak Su tidak minum secangkir pun setelah datang. Langsung bertanya seperti ini. Apakah ini terlalu tidak sopan? Begini saja, jika kamu meminum gelas ini, saya akan memberitahumu. Ya. Kak Iwan, kamu tidak ingin tahu anak siapa yang hamil Missy? Ini tidak perlu kamu katakan. Saya sudah tahu. Apa kamu tidak tahu? Atau mungkin yang kamu tahu itu salah? Jika kamu meminum gelas ini, kamu juga akan memberitahuku. Bukankah begitu? Katakan. Berikan saya apa yang saya ingin. Kakak Xuan, kau hanya bisa menjadi milikku. Ah. Kak Iwan, kau sangat berat. Apakah ini janji dari paman? Murah dan tidak konsisten.
Di mulutnya hanya bilang suka padaku. Tapi di belakang terlibat dengan wanita lain. Paman, aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Paman. Ayo kita sama-sama pikirkan lagi. Selamat tinggal. Paman. Kau tahu apa yang kau berikan padaku? Kak Iwan, kau tahu itu. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Kenapa kau tidak bisa menyukaiku? Aku selalu menganggapmu adik kandungku. Aku sarankan kau berhenti. Kak Iwan, harus bagaimana? Kita sudah berhubungan. Walau kau menganggapku adik, apa bedanya? Kau tetap akan menikahiku. Jika kau tidak menikahiku, aku akan melaporkanmu karena pemerkosaan. Kak Iwan, pilih saja. Berhubungan. Apakah kau perlu aku jelaskan? Orang tidak mungkin dalam keadaan ini. Jadi kita tidak mungkin berhubungan. Aku peringatkan. Awan kecil rendah. Kalau tidak, kau bisa lihat. Kak Iwan, kenapa orang itu tidak bisa jadi aku? Aku menyukaimu. Apa salahnya? Suka padamu. Apa salahnya? Ada. Kepala J, ada masalah di perusahaan. Perusahaan. Benarkah? Ya. Ada apa? Bahkan proyek diretas. Meskipun harga saham jatuh. Para pemegang saham berteriak ingin menemui Anda untuk meminta penjelasan. Aku akan menangani masalah ini yang kau tangani. Jika tidak bisa ditangani dengan baik, aku akan mengundurkan diri dari posisi presiden. Ada lagi yang perlu dikatakan? Kepala J. Masalah itu terungkap. Sekarang online banyak yang mencemooh acara itu. Masalah ini perlu ditunggu sedikit lagi. Akan ada yang memperlihatkan dirinya. Orang yang terkait dengan dokumen itu dapat memastikan. Selain Kepala J, aku juga ada Direktur Ju. Direktur J dan beberapa pemegang saham besar lainnya, termasuk nona besar. Hanya nona besar yang bisa mendapatkan data lengkap. Sepertinya dia sudah tidak sabar. Paman saat ini sedang menghadapi masalah. Dia membantuku banyak. Tapi aku pergi saat ini. Apakah aku terlalu melupakan budi? Entah bagaimana kabarnya sekarang. Namun, Paman Dai sangat kuat. Harusnya tidak apa-apa. Tidak, aku perlu kembali dan melihat. Apa maksudmu? Apakah kau meragukan kerjaku dengan menghentikannya? Kiwan, aku beritahu kau. Andai saja, bukanmu untuk berbicara. Bukan berarti kau bisa berbicara semaumu. Sekarang semua bukti menunjukkan. Agar kau dihentikan adalah wajar dan sesuai. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dengan aku. Ada apa ini? Sepertinya Kepala J dan Nona J bertengkar. Kepala J mencurigai Nona J membocorkan rahasia perusahaan. Oh, Nona, bagaimana kira-kira? Saudara, apa masalahnya? Mau apa? Sekarang banyak konflik di kalangan konglomerat. Tidak mungkin hanya karena kau saudara. Membuat mereka lembek terhadapmu. Awalnya aku pikir teknologinya berbeda. Sekarang tampaknya. Gagap di dunia ini sama hitamnya. Aku memberitahumu. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Oh, selalu aku yang kembali. Siu-siu, kamu sudah kembali. Siu-siu, kamu sudah kembali. Aku hanya kembali untuk mengembalikan kebaikanmu. Siusia, bisa kamu katakan kenapa kamu tiba-tiba pergi? Aku tidak ingin ada salah paham di antara kita. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tidak tahu? Lihatlah dirimu sendiri.
Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Awalnya hari itu, dia memberitahuku. Dia bilang dia menyelidiki beberapa informasi tentangmu. Awalnya aku tidak ingin pergi. Tapi aku khawatir dia akan membahayakanmu. Aku bersiap untuk memberitahu dia tentang itu. Aku sangka dia memberiku obat. Mengambil foto ini. Xiao. Kamu percayalah padaku. Jadi kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dia tidak berani berbuat apa-apa padaku. Maaf ya. Om, aku sudah salah paham padamu. Kalau mau minta maaf, seharusnya aku yang minta maaf. Kamu bisa baik. Aku sudah sangat senang. Om. Bagaimana dengan berita itu? Sekarang semuanya masih dalam kendali. Kamu harus percaya aku bisa menyelesaikan segala masalah. Om. Sebenarnya kamu tidak perlu memikul segala beban sendirian. Aku bisa membantumu. Sekarang aku juga punya cukup banyak penggemar. Aku bisa membantumu menyebarkan pernyataan. Mungkin saja bisa mengubah beberapa situasi. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa. Kenapa kamu begitu menggemaskan? Begitu baik, merasa sangat beruntung. Rikian, aku juga begitu. Jangan khawatir. Meskipun tidak segera. Tetap ada cara untuk menyelesaikannya. Iya. Sejak Jizong dan privasi kecil dikeluarkan klarifikasi opini perusahaan. Situasi di internet tidak lagi satu sisi. Walaupun banyak yang mencela teknik saat ini. Tapi juga banyak yang membela teknik saat ini. Keadaan berangsur membaik. Tapi kebanyakan masih berada di fase menunggu. Ini melihat bagaimana kami menangani. Baiklah. Bos, hubungan Sisia dengan saudara-saudara sudah retak. Sisi kecil sudah membagikan klarifikasi buktinya di internet. Dan di internet sudah mulai ada perubahan. Selanjutnya harus bagaimana? Tidak masalah, langkah pertama kita kirim orang untuk berhubungan dengan sisi kecil. Melihat apakah bisa membawanya kembali. Syaratnya bisa dibuka hingga 5% saham Jishi. Sisi barat bisa mulai bergerak. Baik, bos. Bagaimana situasi akuisisi saham di Jishi? Saat ini sudah diakuisisi 17%. Ada beberapa yang keras kepala tidak mau menjual sahamnya. Bilangan akan disimpan untuk pensiun. Berapa banyak saham di tangan Jin Mingyuan? Di tangan Jin Mingyuan ada 16% saham. Di tangan Qisiyue ada 5% saham. Jika kita bisa mendapatkan transfer Qisiyue ke sisi kita bisa benar-benar menggulingkan Jin Mian. Tunggu dulu. Sisi di tempat pertandingan itu kamu urus. Iya. Terima. Wah, aku. Permisi, apakah ini K41? Halo, apakah kamu memanggilku Yo Cheng? Senang bertemu denganmu, K41. Halo, silakan duduk, K4. K4, mau minum apa? Air hangat saja boleh. Baik, 1 gelas air hangat. 1 gelas latte. K4 sangat muda tapi sudah mencapai begitu banyak. Masa depan tidak terbatas ya. Tidak tahu apakah K4 tertarik untuk bekerja sama dengan saya. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Seperti apa kerjasamanya? Asal K4 menghapus postingan yang mendokumentasikan di internet. Lalu memposting artikel yang kami pilih. K4 bisa mendapatkan ini. Yaitu 3% saham. 5% untuk K4. Itu saja yang bisa kami tawarkan. Saya menggelengkan kepala berarti. Saya tidak mungkin bekerja sama dengan kalian. Kasih, tidak ada cinta yang abadi. Hanya kepentingan yang abadi. Bisakah kamu menjamin Jin Myung-won akan selalu mencintaimu? Bukankah dia memanfaatkanmu? Daripada menunggu sedikit cinta darinya. Lebih baik bekerjasama dengan kami. Memegang saham 5% langsung. Saat itu, apapun yang kamu inginkan ada. Sekarang kalian sama sekali tidak menguasai teknologi. Saham 5% yang kamu sebutkan. Tapi itu hanya omong kosong semata. Apalagi, saya sama sekali tidak percaya kamu bisa menang lebih dari beberapa nyawa. Saya sekarang adalah pahlawan besar dalam membantu. Mengapa saya harus mempertaruhkan kecerdasan emosional saya demi omong kosongmu? Kak San. Pikirkan baik-baik. Telepon saya jika sudah mempertimbangkan. Kenapa kamu jadi tertarik?
Ia jadi tertarik. Syarat yang dia berikan menggoda sekali. Kalau kamu benar-benar suka orang lain bagaimana? Tidak boleh, kamu tidak boleh bertindak. Saya bahkan akan menyerahkan semua harta saya kepada kamu. Iya. Tidak usah, saya tahu niatmu tulus. Dan sekarang saya sudah mampu menghasilkan uang. Kamu khawatir orang-orang dari jauh? Sekarang tinggal menunggu orang di belakangnya muncul. Saya adalah kakaknya. Dia bahkan berani meminta saya dipecat. Benar-benar merasa seolah-olah dia memonopoli segalanya. Kak Ji, dokumen ini butuh perhatian Anda. Apa kamu tidak melihat saya sudah dipecat? Gadis pintas ini benar-benar tidak menghargai sedikit pun belas kasih. Tanpa bukti memanggil saya dipecat. Sungguh tidak tahu diri. Kak Ji. Iya, Kak Ji. Anda adalah kakaknya yang terhormat. Dia bahkan sama sekali tidak menghargai pengorbanan Anda semua. Kami melihatnya. Jika tidak Anda, tidak bisa sampai sekarang. Itu pasti tidak terlepas dari kerja keras Anda. Saya rasa Anda harus mengambil alih pekerjaan ini. Kamu sudah bersama saya berapa lama? 3 tahun. Jadi menurutmu saya harus bagaimana? Ini tergantung pada Kak Ji. Ini tergantung pada Anda, Kak Ji. Apa yang harus saya katakan? Ini tergantung pada apakah Anda bisa bersikap tegas. Jika Anda mau, saya bisa membantu menjadikan pekerjaan ini milik Anda seorang. Sepertinya tidak semudah itu, kan? Kak Ji, Anda memang pintar. Tidak heran pekerjaan ini bisa berkembang baik di tangan Anda. Katakan, syarat apa? Kak Ji tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu berpihak kepada kami pada saat yang tepat. Ingin saya berpihak kepada kalian? Saya harus bertemu orang di belakang kalian dulu. Kak Ji, apakah itu berarti Anda setuju? Saya ingin bertemu orang di belakang kalian. Sekarang belum saatnya bagi kalian untuk bertemu. Saat itu Anda akan bisa bertemu. Lalu bagaimana rencana Anda untuk menghadapi Jimmy Yuan? Kak Ji, nanti akan ada informasi lebih lanjut. Mungkin setelah hari ini. Di dunia ini tidak akan ada lagi Jilin An. Bapak Ji, kita bekerja sama dengan baik. Pria itu memang sangat cerdik. Baiklah, saya pulang dulu. Perhatikan keselamatan di jalan. Saya minta Pak Li antar kamu. Ya, Pak. Selamat tinggal. Ingat ya. Ya, tidak apa-apa, ya. Saya ingin minta cuti beberapa hari. Beberapa hari lagi saya ingin pulang kampung untuk urusan dan mencari Han yang untuk menipuku. Dia pergi berapa lama? Sekitar setengah jam berjalan dengan 4 kaki kecil. Salah. Ini tidak benar. Ali, tolong antar saya kembali ke apartemen. Baik, nona keempat. Ya. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau saat ini. Silakan coba lagi nanti. Halo, halo. Bapak Ji, ada berita seperti iklan. Di jalan 20 kota kami terjadi kecelakaan serius. Saat ini sudah dipastikan kecelakaan tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dan 1 luka. Plat nomor A6. Mobil dengan Dengan sebuah truk yang membuat badan mobil itu rusak parah. Di dalam mobil tidak ada yang jelas, sepertinya Nona si duduk di mobil itu. Baik. Sungguh tidak bisa melihat. Tidak,
Tidak, misi gagal. Ji Mingyuan tidak ada di mobil itu. Pengemudi itu tidak mengikuti rencana kami. Sekarang orang itu sudah meninggal. Bagaimana dengan keluarga C? Untuk apa menyimpan orang yang tidak berguna? Bagaimanapun, dia sudah mengikuti Ji Mingyuan selama lebih dari 10 tahun. Ada perasaan terhadap majikan juga bisa dipahami. Selesaikan saja semuanya. Iya, dibunuh semua. Tentu saja dibebaskan semua. Berikan mereka sejumlah uang. Agar mereka pergi jauh-jauh. Jika Ji Mingyuan menemukannya, mereka tidak perlu hidup lagi. Katakan kepada dua anak itu bahwa Ji Mingyuan yang menyebabkan kematian ayah mereka. Anak-anak Gao Song adalah korban Ji Mingyuan yang menyebabkan ayah mereka meninggal. Iya. Bos C1 kecil dari sana belum memberi jawaban. Orang-orang di mesin telah dipanggil kembali. Mengatakan bahwa orang tersebut sudah mulai berbicara. Mengatakan ingin bekerja sama baik. Namun kami tetap harus berhati-hati selama waktu ini. Mencegah penipuan terus berlanjut. Biarkan itu berpikir untuk mengirim orang yang mengikuti. Di belakang saya ada yang berguna. Hehehe. Ji Mingyue, kamu pasti akan menjadi kalahanku di masa depan. Ya. Orang yang baru saja mengalami kecelakaan di tanah mana? Di sana. Tidak, Xiao Xiao, kamu tidak boleh. Kamu pasti tidak boleh. Ya. Syukurlah. Syukurlah bukan kamu, dokter. Masih ada yang mengalami kecelakaan di mana? Selain yang cedera parah tidak tertolong. Di keluarga itu adalah orang lain. Yang lain sudah berada di ruang jenazah menunggu keluarga untuk mengambilnya. Ya. Pak. Xiao. Tidur saja, apa salahnya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa ini? Mobil yang kamu naiki pulang hari ini mengalami kecelakaan. Syukurlah kamu tidak di dalamnya. Disarankan untuk Nona Si, ada apa? Perut saya sakit. Kalau tidak saya antar kamu ke rumah sakit dulu. Tidak apa-apa. kamu pergi ke apartemen ambil dokumen. Saya bisa ke rumah sakit sendiri. Kamu bisa sendiri tidak? Saya tidak apa-apa. Sebenarnya saya ingin menumpang mobil itu. Tapi saya baru saja naik mobil. Saya merasa sakit perut. Lalu saya ke rumah sakit sendiri. Mungkin bayi merasakan ada bahaya bagi ibunya. Kamu sudah lama belum lahir. Ibu, ya. Tapi kenapa dia bisa menjadi orang itu? Jika dia adalah anakku. Betapa baiknya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Paman Li? Meninggal di tempat. Salahku, semua salahku. Kalau saja aku tidak menyuruhnya mengambil dokumen. Ini tidak salahmu, semua salah pelakunya. Ini adalah buatan manusia. Kita harus menemukan pelakunya dan meminta pertanggungjawaban. Semoga Paman Li tenang di surga. Sampai di laut, untuk ganti rugi Paman Li. Ambil dari rekening pribadiku. Baik, Bos Ji. Bos Ji, ya. Ada kabar baik tentang itu. Kecil, kamu pulang dulu. Aku pergi urus sedikit perkara. Akan segera kembali. Jaga keselamatan. Kamu juga jaga keselamatan. Ini, ya. Pak, ada kabel charger tidak? Handphone saya kehabisan baterai. Tentu, Nona Si. Sudah di depan kiri kamu. Lihat kan? Oh, baik, saya lihat. Terima kasih. Kenapa nomor telepon ini terasa begitu familiar? Pasti sudah pernah terlihat sebelumnya. Sebenarnya dari mana, ya? Paman, tolong antar saya ke perumahan Fuyuan. Sudah menemukan sesuatu? Bos Ji, sebelumnya kami mengutus orang untuk mengikuti orang itu.
Setelah menemukan bahwa dia memiliki pertemuan rahasia dengan seseorang, dia masuk ke rumah Shen Tianze. Menemukan bahwa dia mirip dengan Shen Tianze sebesar 85%. Hampir bisa dipastikan bahwa orang ini adalah Shen Tianze. Bagaimana ini bisa? Artis lamanya bocor rahasia. Investigasi kami menunjukkan. Semua ada terkait dengan Tuan Shen. Tidak menyangka. Ternyata ada ular berbisa sebesar itu di sampingku. Bos Ji, selanjutnya kita harus bagaimana? Kumpulkan bukti. Jangan biarkan dia bebas dari hukuman. Selamat tinggal. Berkendara tanpa tahu sedang diikuti orang. Sepertinya mereka sudah tahu tentang aku. Bos, sekarang harus bagaimana? Pertama mundur. Kak, kenapa kamu datang? Tolong katakan. Kak, ada apa denganmu? Ada masalah? Xiaoru, kamu harus segera pergi. Jangan ganggu aku. Kak sudah pesan tiket untukmu. Ada apa sebenarnya? Xiaoru, dengarkan. Kamu pergi ke luar negeri dulu. Jangan kembali buat sementara waktu. Saya tidak pergi. Saudara Yuin masih di sini. Jika saya pergi, kan berarti menyerahkan dia kepada wanita itu? Saya tidak. Xiaoru. Kamu kan pernah mendengar kata-kata kakak? Dengarkan kakak. Kamu pergi dulu. Beijing sudah menyiapkan cukup dana untukmu. Cukup untuk kamu berfoya-foya seumur hidup. Jika kakak menang, kakak akan menjemputmu kembali. Jika kali ini kakak kalah, kamu tinggal di luar negeri saja. Jangan pernah kembali. Baik. Jika ada masalah, kita hadapi bersama, ya? Ini, ya. Kamu kan biasa mendengar kata-kata kakak? Ayo. Baik. Lakukan saja. Kisah novel? Ya. Ayo pergi. Bro, I'm leaving. Take care of yourself. What? Bro, I know something must have happened to our family. I want to help you. But I know staying here will only be a burden to you. Bro. I'm leaving first. You have to be good. You have to remember to pick me up. No need. Just oh. Unsle, go to Fuyuan community. Okay, is Mission an older lady? Unsle, wait for me in the car. I'll be back soon. If why it so long? Finally, Eve waited for you. That kid, what are you doing here? And we have nothing to do with each other anymore. Found it. Notice. That girl, you messed up the house. I just wanted to leave. How did he get something like this? Yesterday learned from Someone else. Oh. Ah, hey, good. 8. Yes. That girl, why are you back?
Yo, who are you? Excuse me, is Missy Harry? Not Harry, left early. Manager G, the fourth miss is missing. How can she be missing? Did they tell you to follow her? Where has she gone missing? First check around Missy's house at V1 community for any suspicious people. I'll be there soon. See you V1 community is. How many? Where do shooting live? Yes. Yo go. Find that. Choke. Don't shout. Sai. Where is Xiao Xiao? I don't know. I really can't tell you. The surveillance shows you help at. Xiao Xiao, you tell me you don't know. Refusing to drink your wine will lead to consequences. Isai decide. Just after he broke him out, he was taken away by another group. I really don't know where he is. What he said is true. What happened Ed? He will not let it go. Which fourth miss is this? You again. It's you. What do you want? Miss J, don't move. I won't hurt you. Of course, if Jin Mingyuan agrees to our conditions. You want to use me to threaten Jimmy? It's impossible, it won't work. Whether it can check. Depends on how Jin Mingyuan feels about you. I heard he seems to like you. Learning hands. Are you okay? Manager G, you are Harry. Looks like this woman is still quite important to you. Is the share transfer document ready? Harry. Let your master come out. Other we say, I want to give you. Jin Mingyuan, if you want to see me, did you just come? Give me the documents. It's Tian Chao. Why? Why are you asking me why? You should think about what to do. You dare to report it? Not hold 700. Withdraw fast. If Jin Mingyuan doesn't want to see him in front of you, then don't follow. Little 9. Earn more and leave. Tahan. Shentianze, the police have arrived. Let go of the blooded hand. Strive for leniency. Ada village king courtyard. Today I'll make you watch your woman and child right in front of you. You still don't know. It's obvious that they're your children. They are my children. My children. This 20% share is in your small letter. Today I'll make you witness standing before your eyes. Really? What kind of death? Brother. Music. Is it ready?
You will all pay the price. Smile. You see the price. I am willing. Not willing. Worthless person, D. Your breath. Your ass. Let a million years be left to me. Don't be stuck, it's like this. Uncle. What do you want? Don't scare me. Don't scare the little honest. Uncle. In this world, all hands turning are beyond the true reincarnation of a wise person. He passed through dark difficult days. Section Uncle, it was you who harmed his master. Don't do that. Don't leave the little honest behind. Don't leave the little honest behind. Fourth lady, your hand has been out for a day and night. Better go back and rest a bit. He want to wake up together. He also don't want to see worry so much for him. Love you. Love you. Joel. The bus is leveled. 4.